أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut, maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itulah kira-kira terjemahan bebasnya. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, kita dengarkan saja tausiah dari guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita ini. Masih temanya ini adalah tentang memerangi musuh terbesar kita yaitu syaitan ini. Yang tipu dayanya sangat lemah, benar ya Ustadz ya? Betul ya. Nah, untuk itu kepada Ustadz Eko Suwono kami persilakan, Fadhil Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Ainus TV dimanapun berada, para segenap Dewan Guru yang hadir dan juga ibu-ibu yang cantik-cantik, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu masuk surga. Amin. Cepat-cepat. Salah. Biar cepat masuk surga. Sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, yang ada di studio, yang ada di masjid ini, semuanya kita dalam lindungan Allah, terutama host yang ganteng Ustadz David, mudah-mudahan masuk surga bareng saya. Saya diajak sama beliau. Amin. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Daftarin saya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Pasang kuping biar terang, kita mau ngomongin iblis. Iblis punya anak namanya setan. Setan sama iblis. Biar kita tahu bedanya setan sama iblis. Kenapa yang dulu berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak mau sujud sama Nabi Adam, yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah iblis. Kenal iblis? Kenal iblis? Bu, kenal iblis gak Bu? Tadi aja Bu. Setan kenal gak Bang? Setan kenal gak? Gak kenal setan? Luar biasa. Berarti ini ibu-ibu dan bapak-bapak orang beriman. Amin. Amin. Ya Allah, imannya tebel. Amin. Amin. Semakin meningkat. Amin. Amin. Kalau lagi sholat. Amin. Kalau lagi di rumah, amin aja. Bicara masalah setan sama iblis ini sangat luar biasa godaannya.
Tapi enggak sehebat godaan mereka. Allah masih ngelindungin hamba-hambanya yang beriman. Iblis ahli ibadah. Ini iblis sama setan dia juga. Ya. Iblis sama setan dia juga. Ada namanya Eko Suwono, dipanggil Eko gitu. Jadi ada panggilan. Setan nama panggilan. Nama aslinya iblis. Setan nama panggilan, nama aslinya Syaiton katanya. Syaiton. Tadi ibu dia bilang setan Ya. nama panggilan, nama aslinya Syaiton. Wah. Udah Itu- kenceng salah ibu. Ibu kalau lagi bicara seperti itu jangan bayangin wajah suami. Jadi iblis itu menggoda umat manusia, anak cucu Adam sampai kapan? Sampai berakhirnya digulung dunia. Ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam kitab Sirul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini iblis punya tiga kali kesalahan. Bukan hanya yang kalau diceritakan di dalam Al-Quran, iblis enggak mau sujud sama Nabi Allah Adam dan dilaknat sama Allah, keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji, ya Rabb, saya boleh dilaknat tapi saya, kata iblis, akan goda anak cucu Adam buat nemenin saya nanti. Ini yang ketiga. Yang pertama, kesalahan iblis adalah kesombongannya luar biasa. Ini yang diterapkan sama iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Bu, ibu anak cucunya siapa? Hah? Ada Mama Hawa sama apa enggak? Suami istri. Istrinya siapa? Suaminya? Suaminya? Yang goda? Adam. Jawabannya nggak kompak nih, jawabannya nggak kompak. Jadi iblis itu yang pertama, iblis ahli ibadah, sholatnya rajin, zikirnya luar biasa. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk ngancurin kampung iblis, apa itu? Ada satu kampung yang membangkang terhadap perintah Allah sebelum Allah ciptakan surga dan neraka. Ini kisah dikisahkan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Ketika dimusnahkan, ada satu namanya kalau nggak salah Azazil. Azazil diangkat sama malaikat Jibril, digembleng sama malaikat Jibril, dididik sehingga dia menjadi makhluk yang ahli ibadah. Wah, kita mah sujud po. Kadang johor ketangkep, asar lupa po ya. Wah, kadang lagi nyambel lupa ajan johor antar aja. Tanggung po ya. Yo. Subuh juga begitu. Wah, subuh. Kadang-kadang subuh 6:30 Ustaz. Wah, subuh 6:30. Yang amat. Itu ngerepotin malaikat. Kata malaikat, gue catat duha apa subuh. Ya kan? Wah, kata malaikat begini, duha kali duha. Gitu. Kata yang kiri begini, jangan main catat aja loh. Itu lihat pakai kunut, subuh. Wah, bukunya udah ditutup. Singkat cerita, dilaknat yang pertama, yang kedua, yang ketiga enggak mau. Daripada apa? Daripada sujud sama Nabi Allah Adam. Karena satu, iblis tahu ada apa di dalam tubuhnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai saat ini, ya Allah, kalau tadi saya katakan di dalam surat Al-A'raf, iblis berjanji, itu setan berjanji, ya Rabb, saya akan goda anak cucu Adam dari arah manapun. Dari kanan digoda, nggak mempan dari kanan, dari kiri digoda, nggak mempan dari kiri, dari depan digoda, dari depan nggak sanggup, dari belakang digoda. Ya Allah, luar biasa godaannya. Ternyata iblis godaannya bukan hanya untuk ahli maksiat, bukan untuk menjerumuskan manusia ke jalan laknatullah, ke jalan yang tidak diredoi Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis juga menjerumuskan umat manusia untuk apa? Untuk menjadi ahli ibadah yang sama sama iblis. Yang sama sama iblis. Baru sholatnya rajin aja, ketemu saudara yang nggak sholat, kemuluman neraka, gue surga. Ada yang begitu? Wah Allah, apalagi ibu-ibu. Wah, kalau ngaji semuanya dipanggilin. Yang nggak ngaji nggak masuk surga. Ibu-ibu Markona, Marpua semuanya ngaji, yo ngaji. Ini di Masjid Al Ihsan ngaji. Wah Allah, seakan-akan kita ahli ibadah. Wah, sedekah kita mau main banyak-banyak, kan lu mah miskin nggak punya duit. Gua nih kaya. Oh lihat tuh. Anak yatim gua elus.
Palanya ngasih duit. Begitu po ya. Iya, riba dah. Apa itu nama riak dah? Mohon maaf, bukan riak. Sombong. Nih gua ahli ibadah, gua ahli sedekah. Nih saya, ya Allah, ini iblis tipu dayanya menjadikan anak cucu Adam, menjadikan manusia untuk menjadi ahli ibadah, tapi sombong. Bagaimana cara menanganinya? Zikir, ingat kepada Allah. Nang hati kita, dipuji kagak bangga, dihina kagak marah. Biarin orang mau kata apa kek, yang penting kita nggak berkata apa-apa. Oh dia no ahli ibadah, biarin. Yo dia mau nggak pernah ibadah, biarin. Enak kok, itu namanya ngaji diri. Jangan terjerumus daripada tipu daya iblis tadi tuh. Kita orang-orang beriman. Kita orang-orang beriman yang akan menjemput kemenangan, bahwa kemenangan kita yang terindah adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sama Allah tadi ya, dibacakan ayatnya, dijelaskan di arti yang terakhir bahwa daripada godaan iblis, tipu daya iblis itu lemah. Itulah lemah. Ayo, saya mengajak semuanya, tenangin hati, banyakin ingat sama Allah. Nah, iblis yang paling terakhir, kenapa kita sering dapat godaan iblis dan kena daripada tipu daya iblis? Karena kita takut mati. Takut mati. Takut mati. Tunjuk tangan yang udah siap. Takut mati, ini adalah godaan iblis. Untuk apa? Godaan syaitan, godaan iblis untuk manusia lupa kepada Tuhannya. Padahal ini godaan paling lemah, takut mati. Ketika takut mati, hubbud dunia, cinta sama dunia terlalu keras. Wah, tetangga saya kemarin anaknya nelen duit 500 perak, dibawa ke dokter, saking pelitnya. Pelit, gitu ya. Wah, jangan jadi orang pelit. Ayo, semuanya milik Allah. Milik Allah. Tenangin hati, tenangin hati, tenangin jiwa, banyak zikir, dekat sama ulama, sering duduk pengajian. Biarin orang kita dihina, biarin. Emang kita dari makhluk yang hina. Biarin kita dipuji, jangan bangga. Itu namanya jauh daripada perkara-perkara godaan-godaan iblis dan godaan syaitan. Banyakin solawat, karena pelebur daripada godaan syaitan, solawat sama Nabi Muhammad. Ibu baca Quran, iblis lebih hebat baca Qurannya. Ibu puasa, iblis lebih hebat puasanya. Tapi iblis satu amalan yang gak bisa diraih sama iblis, solawat sama Nabi Muhammad. Banyakin solawat, lagi masak solawat, lagi nyuci, jangan kamar mandi nggak boleh. Ya, tidurin anak aja Ustadz. Iya, lagi nyuci solawat nggak boleh. Ya nggak boleh lagi gendong anak. Solawat, empok-empok anak. Salawat. Empok-empok suami. Solawat banyakin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi rematik, pegang yang sakit, baca solawat. Ya kan, hati lagi sakit. Ya kan, gara-gara ngeliat suami ada WhatsAppnya. Wah, pegang. Sakit, yang sakit pegang, baca sholah. Iblis nggak bisa untuk ngikutin kita sholah. Banyakin sholawat, amalan yang ditakutin sama iblis, sama setan. Iblis apa sama setan? Dia juga sama, bedanya orang sama manusia. Beda orang sama manusia, Ustaz. Iya. Nih, ini kita tipu daya iblis nih. Itu ya, dikit lagi. Iya. Kalau orang nggak bisa kesetanan, kalau orang bisa kesetanan, kalau manusia nggak bisa keorangan, nggak bisa kesetanan. Mau lebih panjang lagi, ntar ada yang nanya kali-kali ya. Ini aja ya yang dapat saya sampaikan, biar ibu-ibu nyengir aja ya. Makin cantik, mudah-mudahan jauh dari iblis. Amin ya rabbal alamin. Sampai keinjek arung Ustadz, arung saya. Aduh ya Allah. Beba itu, awas itu keinjek. Iya, sehat. Baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Keorangan apa kesetanan Ustadz? Jadi keorangan. Baik, Ibu ada yang mau bertanya nggak? Ibu? Oh ya, silakan. Pertanyaannya apa, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyari, Ustadz saya nyari yang mana yang nanya gitu. Di depan saya, Allah luar biasa. Maafin ya Ibu. Perkenalkan saya Bu Ida Mongkodompit, Majelis Talim Al Ihsan, Kelurahan Cipinang. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Apakah
bisikan setan dalam hati untuk melakukan dosa itu dianggap dosa? Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan setan dalam hati, apakah itu dosa gitu? Oh gitu. Jadi saya bisa jawab nggak Ustaz? Boleh Ustaz. Oh boleh. Saya pengen tanya. Nanti aja deh Ustaz jawabnya Ustaz. Hah? Nanti aja. Oh nanti aja ya Bu buat PR saya. Ya sekarang atau Sekarang. Ya Bu. Ini saya akan jawab ya Bu ya. Saya pengen tanya Bu, dahsyatan bisikan tetangga apa bisikan setan? Bu, bisikan tetangga apa bisikan setan? Jadi saya tadi terangkan bahwa bisikan setan itu bukan hanya untuk menjerumuskan kita ke dosa. Tapi bisikan setan itu bisa menjerumuskan kita menjadi ahli ibadah yang sombong, yang luar biasa, merasa tinggi, merasa ahli ibadah kepada Allah. Kalau udah menjerumuskan ke dosa, jelas. Bu, apa itu anak Bu, pites, begitu tuh. Itu kata iblis tuh, anak baru sampai di rumah dipites, dosa. Tapi bu, sholat. Buka pintunya, ntar ada tetangga, takbirnya dibesar. Allahu Akbar. Kalau kata tetangga, oh iya dia lagi sholat gitu. Ya, jadi itu menjerumuskan. Kalau yang dosa ya tetap dosa. Tapi ada ibadah yang membuat jadi dosa, hancur karena bisikan iblis. Pahalanya di yaumil kiamah, mana amal sholat saya, mana amal zakat saya. Dikasih sama malaikat nih buku kosong. Ya Allah buku kosong Ustaz. Sedih, dibuka kreditan panci. Dibuka lagi, ya Allah, laki ngasih 15.000. Ya Allah, sedih itu buku nggak ada amalan sholat. Ya Allah, nggak ada amalan sholat. Jadi kita bagaimana nih hati ingat Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat Nabi Muhammad. Biar kita jauh daripada maksiat dan daripada godaan-godaan syaitan. Iblis jauh, iblis. Saya takut. Jadi iblisnya Bu ya, sudah jelas Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi bingung saya sampai gemeter kalau nanya. Ustaz, jadi gimana Ustaz? Kalau misalnya nih maaf ya, baru bisikan doang, kan kalau kita ngedenger ada perasaan kepingin selama belum kita kerjain nggak dosa dong Ustaz kan? Enggak. Kita kan ngedenger nih ya kan, ada berarti misalnya nih ada satu kejadian kita mau kerjain sama nggak kerjain, misalnya sholat nih, ntar aja sholat, dalam hati ada perasaan gitu, tapi kita lawan. Nah, kalau cuma baru bisikan aja nggak kita kerjain, berarti nggak dosa dong Ustaz kan? Nggak dosa. Iya kan? Di situ kita bikin malaikat berantem. Oh iya. Gara-gara iblis malaikat berantem. Kata yang kanan begini, catat. Kata yang kiri catat. Kata yang kanan, belum ngelakuin, awas lu catat urusan gua. Begitu. Berantem tuh. Nah inilah indahnya Allah, agamanya Allah, agama Nabi Muhammad. Kalau yang baik langsung dicatat, yang buruk belum tentu dicatat. Allahu Akbar. Ya Bu ya, kalau udah mulai ada bisikan yang aneh-aneh, ngajak kita malas buat ibadah, ngajak kita buat ngelakuan yang nggak benar ya, nggak sesuai tuntunan, buru-buru bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah. Kerjain apa enggak? Kalau disuruh maksiat jangan kerjain, tapi kalau disuruh sholat kerjain. Yang baik dikerjain. Bu, sehat. Si Nana pergi tamasya. Cakep. Jangan kemana-mana, Cahaya Hati Indonesia akan balik lagi.